Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Afisya. Ia sangat suka menggambar dan selalu membawa buku sketsa kemanapun ia pergi. Setiap sore, Afisya duduk di bawah pohon rindang di halaman rumahnya, menggambar segala hal yang ia bayangkan dari kupu-kupu, berwarna-warni hingga kastil di atas awan. Suatu hari, saat ia sedang merapikan kamarnya, Afisya menemukan sebuah pensil tua di dalam laci meja belajarnya. Pensil itu berwarna emas, dengan ukiran kecil di sisi-sisinya. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Penasaran? Aku coba pakai pensil ini, pikirnya. Afisya mengambil selembar kertas dan mulai menggambar seekor burung. Ia membuatnya dengan sangat hati-hati, memberi warna biru cerah pada bulunya, dan menambahkan mata yang bersinar, seperti bintang. Namun, saat ia hendak menyelesaikan gambarnya, sesuatu yang aneh terjadi. Burung di kertas itu bergerak, sayapnya perlahan mengepak, lalu burung itu benar-benar keluar dari kertas dan terbang di dalam kamar. Afisya terkejut sekaligus kagum. "Aku tidak bermimpi, kan?" katanya sambil mengusap matanya. Tapi burung itu tetap ada, berputar-putar di sekitar lampu kamarnya sebelum hinggap di bahunya. "Jati, pensil ini bisa menghidupkan gambar," gumamnya. Penasaran, Afisya mulai menggambar benda-benda lain. Ia menggambar sekuntum bunga, dan bunga itu muncul di hadapannya dengan warna yang lebih indah dari yang ia bayangkan. Lalu, ia menggambar seekor kelinci, dan kelinci mungil berbulu putih langsung melompat dari kertasnya. "Wow, aku bisa menciptakan apapun," serunya girang. Namun, tiba-tiba ia punya ide yang lebih besar. "Bagaimana kalau aku menggambar sebuah pintu ajaib?" Afisya segera menggambar sebuah pintu besar dengan gagang berkilau. Begitu selesai, gagang pintu itu mulai bersinar terang, dan dalam sekejap, pintu itu terbuka. Di baliknya terlihat dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Langit berwarna ungu, tanah yang terbuat dari awan, dan sungai yang mengalir dengan air berwarna emas. Dengan hati-hati, Afisya melangkah masuk. Begitu kakinya menyentuh tanah awan, ia merasakan kehangatan yang lembut seperti kapas. Ia melangkah lebih jauh dan bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib. Burung dengan sayap berkilaan, pohon yang bisa berbicara, dan kupu-kupu sebesar piring yang terbang di atasnya. Saat ia berjalan lebih jauh, ia melihat sebuah kastil megah yang tampak seperti yang pernah ia gambar. "Tunggu, aku pernah menggambar ini. Apa dunia ini berasal dari imajinasiku?" Sebelum ia bisa mencari tahu lebih banyak, tiba-tiba suara gemuruh terdengar di kejauhan. Awan-awan mulai berputar, dan langit ungu menjadi gelap. Seekor bayangan besar muncul dari balik gunung awan. "Afisya," suara dalam itu bergema, "kau telah masuk ke dunia gambar. Tapi ingat, jika kau tidak kembali sebelum matahari terbenam, kau akan terjebak di sini selamanya." Jantung Afisya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang dan melihat pintu yang tadi ia buat mulai memudar. "Aku harus cepat kembali." Ia berlari secepat yang ia bisa, melewati sungai emas dan padang bunga yang kini mulai menghilang. Kaki kecilnya melangkah di atas awan yang semakin tipis. Namun, saat hampir sampai ke pintu, tiba-tiba seekor burung raksasa menghadang jalannya. "Afisya, kau harus menggambar jalan keluar," teriak suara dari pohon berbicara. Tangan Afisya gemetar, tapi ia segera mengambil pensil ajaibnya dan menggambar sebuah jembatan panjang menuju pintu. Begitu selesai, jembatan itu muncul di depannya. Tanpa ragu, ia berlari melintasi jembatan dan melompat masuk ke dalam pintu. Dalam sekejap, ia kembali ke kamarnya. Nafasnya masih memburu. Ia melihat sekeliling tidak ada burung raksasa. Tidak ada pohon berbicara, tidak ada langit ungu. Tapi ketika ia melihat meja gambarnya, ada satu hal yang tersisa. Kelinci putih kecil yang masih melompat-lompat di atas bukunya. Afisya tersenyum, "Jati, mungkin itu bukan hanya mimpi." Sejak hari itu, ia tahu bahwa imajinasi adalah kekuatan terbesar yang dimilikinya. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari, ia akan kembali ke dunia ajaib itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.